Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengenang musim debutnya di MotoGP pada 2013 sebagai momen penuh tekanan dan pembelajaran. Di musim perdananya di kelas para raja, The Baby Alien langsung terjun ke pertarungan gelar melawan para legenda seperti Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, dan Dani Pedrosa. Bagi Marquez, setiap akhir pekan saat itu terasa seperti ujian, karena ia harus tampil sempurna agar bisa bersaing dengan mereka. Ia menyebut final musim di Valencia sebagai titik tersulit karena bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mengendalikan tekanan dan menjaga fokus di tengah sorotan besar. Ketika saya tiba di MotoGP, setiap akhir pekan bertarung melawan Lorenzo, Valentino, Dani adalah ujian. Saat berjuang untuk kejuaraan di seri final Valencia, itu adalah titik tersulit bagi seorang pembalap. Kini situasi berbeda dialaminya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Lawan terdekatnya adalah sang adik sendiri Alex Marquez. Meski persaingan di lintasan berlangsung sengit, hubungan keduanya tetap harmonis. Marquez menegaskan bahwa kejuaraan ini tidak mempengaruhi kedekatan mereka, bahkan membuat mereka semakin solid sebagai saudara. Setelah akhir pekan yang sulit di MotoGP Prancis, Francesco Bagnaia bersiap bangkit di MotoGP Inggris akhir pekan ini. Sebagaimana diketahui, di Le Mans Bagnaia gagal meraih poin dalam 2 balapan. Ia jatuh di sprint race dan saat balapan utama Bagnaia ditabrak Enea Bastianini di tikungan pertama dan hanya finish ke-16. Di sesi konferensi pers, Bagnaia mengaku ingin kembali mendapatkan rasa kepercayaan dirinya dengan motor Ducati GP25 miliknya. Apalagi Silverstone adalah salah satu trek favoritnya, di mana ia pernah menang pada 2022 dan naik podium pada 2023 dan 2024. Le Mans tidak berjalan sesuai harapan. 2 kecelakaan membuat saya kehilangan poin. Tujuan saya di Silverstone adalah meningkatkan rasa percaya diri di bagian depan motor dan kembali kompetitif. Maverick Viñales percaya motor KTM akan jadi jauh lebih baik di tahun 2027. Meski KTM sempat mengalami masalah keuangan, Viñales yakin proyek MotoGP mereka tetap aman dan terus berjalan. Dalam wawancara di GP Inggris, Viñales menilai motor KTM sekarang memang sudah bagus tapi belum yang terbaik. Ia melihat peluang besar pada tahun 2027 saat aturan baru MotoGP mulai berlaku. Di saat itu, tim bisa mengembangkan motor dari awal termasuk mesinnya. Motor sekarang sudah bagus, tapi saya rasa motor 2027 bakal luar biasa. Tahun depan sulit berkembang karena mesinnya tidak bisa diganti. Tapi di 2027 kami bisa membuat motor yang benar-benar baru. Meski belum punya kontrak untuk tahun 2027, Viñales menegaskan bahwa dirinya ingin tetap bersama KTM. Ia percaya dengan timnya dan yakin mereka punya semua yang dibutuhkan untuk sukses. Luca Marini membicarakan masa depannya bersama tim pabrikan Honda. Kontrak Luca Marini bersama Honda akan habis akhir musim ini, dan banyak spekulasi beredar soal masa depannya. Meski kursinya mulai diincar pembalap lain seperti Johann Zarco dan Toprak Razgatlioglu, Marini memastikan negosiasi masih berjalan baik. Semuanya terkendali, kami sama-sama ingin hasil terbaik. Saat ini fokus saya hanya untuk balapan. Ya, Honda mulai menunjukkan kemajuan di musim ini. Hal ini tentu membuat posisi Marini di tim pabrikan Honda makin terdesak lantaran dirinya belum meraih hasil apik bersama tim tersebut. Namun demikian, ia mengaku tak terlalu memusingkan hal tersebut. Baginya yang terpenting adalah performa di lintasan, karena hasil di lintasan pasti akan berpengaruh pada masa depannya bersama Honda.
Aprilia Racing akhirnya buka suara dan membantah rumor terkait keinginan Jorge Martin hengkang dari skuad mereka akhir musim nanti. Sebagaimana diketahui, sang juara dunia bertahan ini diisukan ingin memakai klausul dalam kontraknya yang bisa melepasnya dari tahun kedua pada 2026 jika tidak menjadi salah satu kandidat juara dunia setelah MotoGP Prancis 2025. Akan tetapi klausul ini tak bisa digunakan begitu saja. Ya, klausul tersebut akan bisa valid digunakan mengingat Martin tak menjadi salah satu kandidat juara dunia MotoGP 2025 lantaran cedera berkepanjangan yang ia derita. Martin juga tercatat baru sekali berlaga di atas RSGP, yakni di seri Qatar. Lewat pernyataan resminya, pabrikan asal Nuale itu akhirnya buka suara. Mereka pun membantah keinginan Martin untuk pergi dari skuad mereka. Aprilia juga meminta tim-tim lain menghormati kerjasama mereka dengan Martin dan tidak menyodorkan tawaran kontrak dengan juara dunia bertahan itu. Belakangan ini, beberapa tim memang dirumorkan tertarik menggait Martin berkat talentanya yang terbukti hebat sejak debutnya pada 2021. Honda HRC Castrol jadi salah satu tim yang getol mengincar Martin mengingat kontrak Luca Marini habis akhir musim nanti. Selain itu, Yamaha juga tertarik kepada Martin mengingat Alex Rins belum konsisten di 10 besar bersama monster Yamaha dan Jack Miller hanya dikontrak setahun untuk diletakkan di Pramac Racing. Alex Espargaro menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyarankan Jorge Martin untuk pindah ke Honda. Usai MotoGP Prancis 2025, muncul laporan mengejutkan yang menyebut bahwa Jorge Martin ingin putus kontrak dengan Aprilia lebih awal dan dikabarkan sedang mempertimbangkan pindah ke tim pabrikan Honda. Sejak rumor itu muncul, banyak yang bertanya-tanya apakah Alex Espargaro punya peran dalam situasi ini, mengingat ia sebelumnya sangat aktif mendorong Aprilia untuk merekrut Martin. Saat konferensi pers di Silverstone, Espargaro membantah keras anggapan yang menyebut dirinya ikut campur dalam situasi rumit tersebut. Saya memang mendorong Martin untuk bergabung ke Aprilia. Tapi saya tidak pernah berbicara padanya untuk pindah ke Honda, saya bersumpah. Lebih lanjut, Espargaro mengatakan bahwa Jorge adalah pembalap hebat dan setiap tim ingin memilikinya. Ia berharap Martin tetap di Aprilia dan bisa menang bersama mereka. Fabio Quartararo masih kecewa dengan hukuman yang didapatinya akibat beradu argumen dengan para marshal di GP Prancis. Ya, sang juara dunia MotoGP 2021 ini dikenai denda 2.000 euro dan tidak diizinkan mengikuti 10 menit pertama sesi latihan bebas pertama atau FP1 di GP Inggris. Meski mengaku memahami hukuman tersebut, Quartararo merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Menurutnya, banyak pembalap lain yang pernah melakukan hal serupa namun tidak diberi hukuman. Ia menjelaskan bahwa motornya masih bisa digunakan dan jika para marshal membantunya mendorong dengan benar, ia bisa menyalakan kembali motor tersebut. Meski mengakui kekalahannya karena bersikap terlalu emosi, Quartararo menekankan pentingnya evaluasi terhadap cara kerja marshal di situasi seperti itu. Ia berharap pihak berwenang juga memperhatikan bahwa marshal juga punya tanggung jawab untuk membantu dengan benar. Rider asal Indonesia Mario Aji dipastikan fit dan akan ikut serta pada Pekan Balap Moto2 Inggris 2025. Mario Suryo Aji terpaksa harus absen dari balapan Moto2 di Jerez dan Le Mans, Prancis karena cedera bahu yang ia alami saat sesi kualifikasi di GP Spanyol. Kabar baiknya, pada Kamis malam tim medis MotoGP menyatakan bahwa Mario sudah fit dan bisa kembali balapan di seri Moto2 Inggris akhir pekan ini. Saat ini Mario sedang menjalani musim keduanya di kejuaraan dunia Moto2. Ia sudah mengumpulkan 8 poin, hasil dari finish di posisi ke-15 di GP Thailand dan posisi ke-9 di GP Amerika yang menjadi pencapaian terbaiknya sejauh ini. Selain Mario, rider LCR Honda Songkya Chantra
The rider HRC Castrol Joan Mir juga dinyatakan fit dan bisa mengikuti balapan di Silverstone. Charles Leclerc mengakui bahwa awal musim 2025 bagi Ferrari berjalan kurang memuaskan. Dari 7 balapan pertama, Ferrari hanya berhasil meraih 1 podium ketika Leclerc finish ketiga di Grand Prix Arab Saudi. Hal ini sangat kontras dengan performa musim lalu, di mana Ferrari bersaing ketat dengan McLaren untuk posisi kedua klasemen konstruktor. Tim telah mengidentifikasi masalah utamanya terletak pada bagian belakang mobil mereka, dan pihaknya juga tengah mengembangkan suspensi baru yang diharapkan bisa siap digunakan pada Grand Prix Inggris. Leclerc menegaskan bahwa meski performa saat ini belum ideal, Ferrari tidak akan menyerah dan terus bekerja keras untuk meningkatkan mobil.